Halo, kiperkan seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat to keep ikan cana kesayangan kalian, sob. Halo, kembali lagi dengan saya Surya di Kadir Space Sob. Nah, udah lama kita nggak ketemu, dah hampir seminggu kita nggak ada buat video karena pusing terus kerjaan. Nah, sekarang baru ada waktu kita buat video lagi, sob. Nah, di sini kita nggak akan bahas ikan kali ini, tapi kita akan bahas tanaman yang satu ini, sob. Kalian lihat, saya punya karpet mengambang di atas akuarium saya, sob. Nah, itu adalah tanaman mata lele. Nah, pasti teman-teman yang suka aquascape atau setting biotop, untuk kiper cana pun udah banyak yang pakai tanaman ini, sob. Nah, ini adalah tanaman mata lele untuk namanya. Dia tumbuhnya tuh gampang sekali, sob. Tinggal kita ambil di tempat yang lain, kita taruh di tank, dalam waktu 2 bulan dia udah bisa mengkarpet, bahkan lebih, hampir sebulan pun dia udah bisa mengkarpet kayak gini, sob. Nah, apa yang mempengaruhi nanti kita diskusikan. Nah, soalnya di sini saya ada tanam di tank, saya taruh di tank juga, tank yang lain kayak itu ada yang tumbuh subur dan gundul kayak itu nggak mau tumbuh. Nah, nanti kita diskusikan apakah ada pengaruhnya dengan settingannya atau kayak gimana. Nah, di sini kita akan update ke kalian. Nah, apa sih manfaatnya, kenapa saya pakai tanaman ini selain untuk mempercantik tank display saya. Kalian lihat, menurut kalian ini cantik nggak sih? Untuk tanknya dia mirip seperti rawa-rawa kayak gitu, sob. Nah, bagi teman-teman yang setting biotop pasti udah nggak asing dengan tanamannya ini, sob. Nah, setting rawa, temanya rawa, pakai tanaman ini cantik kayak gitu. Nah, untuk Canamaru Yellow Centarum, untuk tanknya ini yang saya pakai terus tanknya Sinero namanya, sob. Nah, Canamarunya untuk tank dimensinya itu 100 kali 40 kali 40, sob. Nah, memang saya buat untuk display. Nah, di sini emang si filter sebagai menjaga kualitas air tetap stabil kayak gitu. Nah, kita lanjut ke manfaatnya, sob. Oh ya, sebelum itu kalian lihat, tahu nggak, ini tanaman itu ajaib, sob. Dia ajaib. Nah, ketika kita ganggu ikan di permukaan kayak gini, sob, dalam dia kan buyar tuh, nyebar kayak itu, kayak ada bolongnya, karpetnya itu pecah. Dalam hitungan detik itu dia udah bisa nempel lagi, sob. Udah bisa kayak karpet lagi, kalian bisa lihat. Oh no, dalam hitungan detik dia udah bisa mengkarpet lagi. Benar-benar ajaib sih untuk tanamannya ini. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai apa sih manfaatnya, kenapa saya pakai tanamannya ini, sob. Nah, yang pertama itu kenapa saya pakai tanamannya ini, yang jelas untuk mempercantik tank, sudah saya bilang tadi di awal, karena kita bisa menyerupai untuk lingkungan asli, sob. Walaupun nggak mirip sekali, di sini tanknya settingannya itu polos, nggak ada kayu-kayuan, nggak ada tanaman lainnya. Karena pengalaman ketika kita isi kayu atau batu-batu kayak gitu, kemarin tuh ikannya tuh banyak yang lecet kayak gitu, terutama untuk sisik atau cabung atau bunganya tuh banyak yang lepas karena pas kita mainin atau dia ngelihat sesuatu tuh satset-satsetnya itu dia nyenggol kayunya, so. Makanya nyenggol kayu atau batunya, makanya untuk settingan itu kita buat polosan aja. Nah, kita bisa tanamkan tanaman ini ya, udah menurut saya sudah puas, sudah cantik sekali. Nah, sebagai mempercantik tank display kalian. Nah, di sini juga bisa sebagai media filtrasi, sob. Yang namanya tanaman air, kita taruh terutama untuk lingkungannya yang sempit di akuarium kayak gitu, sob. Nah, dia akan mencari makanannya itu ya di airnya itu. Nah, untuk makanannya itu dia akan seperti kotoran-kotoran ikan kalian, dia akan serap itu. Nah, jadi kualitas airnya bisa tetap terjaga karena amoniak itu dia dimakan oleh tanamannya ini, sob. Nah, tanaman ini kan menjadi subur. Nah, ketika kalian lihat dia hijau, dia kelihatan dia subur tuh kalau dia daunnya tuh hijau. Nah, kemarin untuk tank yang lain di sini ada beberapa tuh yang saya taruh dia nggak mau hijau kayak ini, sob, malah putih jadinya. Nah, dia tumbuh dengan subur dan bisa menghasilkan oksigen juga, sob. Menghasilkan oksigen dari fotosintesis si tanamannya ini. Nah, menurut kalian untuk ikan cananya itu dia berpengaruh nggak sih? Kan
ikan cana ini dia mengambil airnya tuh ke permukaan sob. Dia naik ke permukaan ngambil airnya, ngambil oksigen itu ke permukaan kayak gitu. Sedangkan untuk tanaman ini dia mengeluarkan oksigen, dia menyerap amoniaknya dan jadinya tuh oksigen. Nah, menurut kalian dia berpengaruh nggak sih? Apakah untuk ikan cana itu dia mendapatkan kualitas oksigen yang lebih baik lagi? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar tentang pertanyaan yang satu ini. Tanaman ini juga bisa menjadi indikator kalau kualitas air di tank kalian tuh dia bagus. Nah, dengan ciri-cirinya seperti apa yang saya bilang tadi, dia akan tumbuh subur kayak gitu. Karena simbiosis mutualismenya dia tercukupi kayak gitu. Nah, dia makan dari sisa-sisa kotoran ikan, untuk airnya tuh jadi lebih bersih, dan ikannya otomatis ikannya tuh akan lebih nyaman karena kualitas airnya tuh bagus kayak gitu. Nah, dan untuk selanjutnya tuh dia bisa menjadi anti alga juga sob. Nah, saya punya contohnya tanknya ini, kalian bisa lihat baru belum ada seminggu kita bersihkan kemarin. Kita gosok kayak itu, kita bersihkan karena ikannya itu kemarin dia ngerem kayak gitu. Kita bersihkan, dan tanknya atasnya ini juga kita bersihkan. Water tank belum ada seminggu sudah tumbuh alga lagi, sudah hijau lagi untuk tanknya. Sedangkan yang ini udah hampir 2 bulan kita nggak apa-apain, nggak ganti air, dia nggak ada alga sedikit pun kayak gitu. Kalian lihat dia ini, kita full ketapang, airnya agak coklat, dia nggak ada alga sedikit pun. Nah, karena untuk apa yang saya lihat, berdasarkan apa yang saya lihat, dia tumbuhnya alga cepat tuh karena kalian pakai lampunya kalian tempel di dinding depan akuarium, kemerengannya itu cahaya lampunya itu dia kena ke dinding kacanya sob. Dinding kaca depan akuarium, seberapa dia kena cahayanya itu dinding akuarium depannya itu, alganya pasti akan tumbuh di bagian itu aja sob. Nah, nanti kita lihat contohnya kayak gimana seperti apa yang saya bilang. Sedangkan yang ini karena untuk tanaman ini dia mengkarpet kayak gitu, jadi lampu itu nggak langsung kena ke dinding tanknya sob. Dia akan mantul ke daun mata lelenya ini. Jadi untuk pertumbuhan alga tuh bisa kita kontrol lebih lama, jadi atau sama sekali tidak tumbuh kayak gitu. Kalian lihat untuk tanknya ini dia sama sekali nggak ada alganya, lumayan bersih. Jadi untuk kenyamanan mata kita masih tetap terjaga untuk melihat ikannya. Jadi tidak perlu kita gosok terlalu sering gitu. Nah, di sini juga untuk tanaman ini kenapa saya pakai? Menurut kalian tanam ikan cana itu makan sayur nggak sih? Karena pas kita kasih makan ikan, terutama untuk kondisi sedang mengkarpet kayak gini, pas kita kasih makan pelet atau ulat Jerman, dia otomatis tanaman ini akan kemakan oleh si ikannya. Nah, menurut kalian berbahaya nggak sih? Atau malah lebih sehat? Nah, sedangkan untuk yang saya amati di sini untuk tanknya sendiri, dia nggak ada perilaku aneh dari si ikannya. Walaupun dia makan daunnya ini sob, nanti kita akan coba. Pasti dia ada makan, nggak mungkin dia bisa ngeluarin semuanya sob. Nah, jadi mungkin pencernaan si ikan tuh akan lebih lancar karena dia makan sayur juga sob. Nah, nanti kita akan lihat beberapa tank yang di sini juga seperti apa yang saya bilang tadi, ada yang tumbuh subur dan ada yang nggak tumbuh subur kayak gitu. Nah, menurut kalian lampu itu berpengaruh nggak sih? Nah, merek lampu tertentu itu berpengaruh nggak sih? Padahal di sini untuk air kita pakai sama, sumbernya sama. Di sini pakai air PDAM, nggak ada sumber air yang lain kayak gitu. Nah, tapi dia tumbuhnya tuh berbeda. Ada yang gundul, ada yang subur. Nah, menurut kalian lampu itu berpengaruh nggak sih? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar sob. Langsung aja kita lihat seperti apa penampakannya. Langsung let's go. Nah, ini adalah tanknya Sinero. Dia subur, yang saya bilang tuh dia mengkarpet sob. Oh, di tadi. Nah, ini kalian lihat dia full mengkarpet kayak gitu sob. Nah, kalian lihat, dan ini keajaiban yang saya bilang tadi. Jika kita mainin ikannya, nah dia gundul kayak itu.
dalam hitungan detik tuh dia bakal nutup lagi sob. Lihat gak tuh, ajaib nggak tuh? Dia nutup kayak gitu. Dia nyari temannya sob, mepet terus sampai rapet, nggak ada permukaan air yang kelihatan, nanti jadinya tuh kayak gini. Nah, sedangkan yang ini kita habis bersihkan tanamannya, dia yang ini subur. Nah, sedangkan yang ini yang nggak isi tanaman tapi nggak mau subur kayak gitu. Nah, yang atasnya juga nggak mau subur. Nah, ini kalau dia nggak mengkarpet kayak ini, pertumbuhan alganya tuh dia bakal kayak ini seperti di video tadi di awal tadi. Nah, kalau nggak rapet pertumbuhan alganya itu bakal cepet. Padahal ini baru waktu ini belum ada seminggu kita bersihin udah tumbuh lagi, karena cahayanya kalian lihat dia nempel sampai keluar kayak ini. Nah, tangan saya tuh keluar, dia kena cahayanya tuh untuk pantulan lampunya tuh dia akan cepet hijau, dia tumbuhnya tuh di yang kena pantulannya aja. Nah, jadi pakai tanaman itu dia bisa menutupi kayak gitu. Nah, ini kita isi dan nggak subur. Nah, kalian lihat ini gundul nggak mau subur. Menurut kalian lampu itu berpengaruh nggak sih? Nah, untuk merek lampunya kalian bisa tanya di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Nah, yang ini juga nggak subur. Untuk kalian ada pengaruh lain nggak selain yang saya bilang lampu tadi untuk kesuburannya ini? Nah, sedangkan di tank bagian sini dia subur semua. Nah, apakah ekstra ketapang juga berpengaruh tuh? Nah, di sini saya pakai ekstra ketapang, dia lumayan tumbuh subur dan ada yang gundul juga tapi. Nah, langsung kita lihat satu persatu. Nah, ini gundul, nggak ada tumbuh. Sedangkan yang bawahnya ini dia rapet kayak gini. Kalian lihat dia rapet untuk cenamarunya. Yang ini rapet. Nah, yang ini rapet kalian. Dan kalau pas kita main tuh kelihatannya bagus sekali untuk tanaman ini. Sedangkan yang ini lumayan rapet. Karena ini baru kemarin kita bersihkan, kita water change tanknya ini, kita ganti air dan masukin ekstra ketapang baru tuh. Nah, ini juga rapet. Nah, ini kemarin padahal udah banyak kita serok, udah tumbuh lagi lumayan subur. Yang ini subur. Nah, sedangkan yang ini gundul, nggak ada. Nah, di sini untuk lampunya yang merah yang ada adapternya itu 5 varian lampu. Nah, sedangkan yang bawah ini mati lampunya, kita udah beli tadi yang ini, yang murah-murah aja untuk tanknya ini, untuk display apa-apa. Nanti kita pasang lampunya. Nah, ini yang ini tuh nggak subur karena kemarin merek lampunya tuh nggak sama dengan yang ini, beda merek lampunya, lampu putihnya. Nah, dia gundul kayak gitu. Jadi kita coba lampu yang baru ini modelnya kayak gimana, apakah dia akan tumbuh subur, nanti kita akan buatkan video nanti. Lihat cabungnya lumayan. Ini kemarin ikannya meninggal gitu, lewat ikannya karena sakit, nggak mau sembuh, nggak mau makan, dia meninggal. Kita isi ceri dulu sebagai pembersih di sini. Nah, di sini ceri saya pakai pembersih cuma untuk cacing-cacing protein yang biasanya putih-putih itu. Nah, bisa ini kita kasih untuk menghilangkannya. Nah, sedangkan untuk tank si asiaticanya nih, untuk tanamannya dia subur. Di sini nggak isi filter. Nah, ini salah satu contohnya itu yang nggak isi filter sama sekali. Kemarin kita isi filter, dia hambur-hamburin, jadi kita cabut. Nah, sekarang nggak isi filter dan tanamannya ini dia tumbuh subur. Nah, berarti untuk kecukupan makanannya di tanknya ini dia tercukupi kayak gitu. Sebagai media filter. Nah, sebenarnya pasir juga media filter tuh. Nah, bisa untuk mengendapkan amoniak dan terurai oleh bakteri yang ada di dalam pasirnya. Karena dia berongga pasirnya, bisa dikalian pakai juga. Nah, filter tambahan. Dan yang ini, di sini saya isi, kalian lihat. Nah, untuk tank Oscar ini, untuk filternya, dia nggak mau tumbuh subur. Nah, dia malah mati kayak gitu. Bibitannya tuh saya kasih dan dia putih-putih, nggak mau tumbuh subur. Jadi saya anggap sebagai acuan tuh lampu itu berpengaruh kayak gitu, atau mungkin kualitas air karena ini jumlah ikannya banyak, sedangkan untuk cana satu, tapi
satu pun untuk cananya ini dia gundul juga. Nah, menurut kalian apa sih pengaruhnya untuk kesuburan tanamannya ini sob? Nih kurang kita gosok, bersihkan. Nah itu tadi sob, mengenai update tentang si tanaman yang saya tunjuk, tanaman mata lele. Nah, yang saya ambil manfaatnya, gimana pendapat kalian mengenai apa yang saya bilang tadi? Kalau menurut kalian ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar sob. Nah, bagi teman-teman yang pakai tanaman ini, kenapa sih kalian pakai? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, itu aja mungkin update di video kali ini sob. Nah, hari ini kita mau pasang lampu. Ya, Pak, yang tadi kita mau pasang lampu, mungkin kita akan buat reviewnya ya untuk video lampunya sob. Gimana pendapat kalian? Lampunya itu dia nggak terlalu mahal, untuk panjangnya itu 80 cm, lampu putih, dan dia ada adapternya. Kenapa saya cari yang ada adapternya? Hampir semua di sini yang ada adapternya kayak itu, pojok-pojok itu semua yang ada adapternya. Nah, nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Dadah.